Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini meneruskan video yang sebelumnya teman-teman, terkait handphone yang sudah bisa untuk ngecas tapi malah ngeblank di LCD-nya. Ya, ini sudah saya recheck kembali. LCD kayaknya normal, karena memang sebelumnya memang nggak masalah ya. Sebelumnya normal dan bisa disentuh ya, hanya nggak bisa ngecas. Nah, ini saya masih terfokus kepada bagian area pengecasan ya. Maksudnya area IC cas ya. Sepertinya masih di area sini. Kebetulan saya juga tidak ada skemanya ya teman-teman untuk skema di laptop, jadi cari di Google. Biasanya tersedia ya teman-teman, banyak teknisi-teknisi yang memang men-share untuk skema-skema tertentu gitu. Jadi buat teman-teman ini solusi juga ya. Buat teman-teman kalau yang belum punya skema, itu bisa cari-cari di Google, itu ya insya Allah banyak sih ya. Hanya tergantung nanti kita gimana cara ngukurnya. Kemudian kalau detail nilai pasti kayaknya nggak ada sih, kita harus ada skema tersendiri. Oke, ini saya sudah coba cari-cari untuk jalur ke LCD. Nah, ini untuk jalur ke display itu ada ya, nilainya ada. Ini skemanya saya coba cari juga di Google. Jadi jalur display LCD Realme C11 kayaknya, saya lupa malah. Ya, ini lalu cek lagi. Nah, ternyata ada ya. Nah, di bagian sini ada ternyata. Jadi kalau LCD blank ya teman-teman, itu ya pasti di jalur display ya. Karena ketika saya tes di video sebelumnya dengan smart charger, itu ada arus masuk. Arus masuk pengecasan itu normal, 1 ampere ke atas. Nah, itu menandakan bahwa mesin normal. Jadi tidak mati ya. Nah, kalau LCD blank ya mungkin saja LCD-nya bisa juga di jalur displaynya, atau jalur lampu juga bisa terkadang ya. Nah, di kondisi ini kayaknya sih jalur display. Cuman ini saya cek di jalur pengecekan pasif ya, tanpa saya kasih tegangan, itu normal. Artinya keluar nilai resistansinya keluar. Ya, ini juga sedikit membingungkan ya teman-teman. Saya juga udah sedikit khawatir nih nombok gitu ya, nombok bagian LCD kalau sampai LCD-nya rusak atau ya di jalur LCD gitu. Nah, ini coba saya buka lagi untuk kalengnya. Nah, ini untuk jalur-jalur Fibas semuanya yang sebelumnya aman ya, Fibas, terus kemudian jalur Fibat juga aman. Ya, ini semua jalur aman ya teman-teman, nggak ada yang short atau ngeground. Cuman kok nggak muncul untuk di layarnya. Kalau ditekan tombol power dia hanya getar, tapi nggak mau nampil gambar. Ya, semua nilai yang mengarah ke display itu semua saya cek ya, dan semuanya keluar nilai resistansi. Ini pengecekan pasif ya teman-teman, jadi belum dikasih tegangan. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada kendala yang sama, maksudnya mesinnya normal, kemudian ingin ngecek display rusak enggaknya, ya tinggal cari jalur di Google gitu.
Itu insya Allah banyak yang teman-teman teknisi yang share bagian-bagian tertentu. Pengecasan ada, kemudian jalur LCD juga ada gitu. Cuman ya tidak semua tipe ya teman-teman, hanya kalau pas ketemu ada berarti. Kalau pas nggak ada atau mungkin tidak di share, mungkin memang skemanya belum muncul atau belum dibuat oleh para senior kita gitu. Ya, saya masih penasaran ya teman-teman, ini kira-kira apanya yang rusak ya? Ya apa namanya? Ya saya sudah khawatir ya kalau ini sampai rusak di mesin, ya harus siap tanggung jawab ya Bun ya. Oke, ini saya coba buka lagi untuk kaleng penutupnya. Nah, ini tang yang saya pakai juga agak kurang tajam ya teman-teman. Ini tang potong yang murahan gitu. Nah, ini juga penting buat teman-teman ya, baik teknisi pemula ataupun yang mungkin sudah mahir ya. Alat yang bagus itu sangat mendukung gitu ya, walaupun kita kalau bicara sederhana yang penting bisa dipakai benar, tapi dengan alat yang sangat paten atau alat yang bagus itu juga mendukung pekerjaan itu profesional gitu. Seperti tang potong ini ya, ini saya kalau motong tuh agak kesulitan karena ya tangnya yang murahan gitu, karena memang bisanya beli itu dulu ya. Termasuk alat-alat yang lain itu ya, alat kayak misal blower dan sebagainya, itu kalau bisa yang bagus kalau misalnya mau maksimal. Oke, sudah terbuka untuk kaleng penutup yang bagian kecil tadi. Ini nilai resistansi semuanya muncul ya. Nah, jadi yang buat dia ngeblank itu apa gitu ya namanya. Ini sudah sambil saya bersihkan lagi. Mudah-mudahan ya hanya kotor, kemudian hanya perlu dibersihkan saja lalu normal, mudah-mudahan begitu. Karena ini saya cek semuanya normal ya. Nilai resistansinya itu nilai resistansi yang standar, artinya memang besar ukurannya segitu gitu. Besar nilainya seperti itu. Nggak ada yang terlalu kecil atau yang terlalu besar gitu. Nah, ini di jalur display ya, yang paling pinggir biasanya teman-teman ya, jalur display itu biasanya paling pinggir. Ya, ini masih saya recheck terus karena ya demi supaya handphonenya normal kembali ya. Oke, ini karena normal saya cek nggak ada masalah, coba saya bersihkan ya, coba saya pasang kembali. Sebelum saya pasang, saya akan coba ya teman-teman cek aktif gitu. Tadi kan pengecekan pasif ya, tanpa adanya tegangan. Nah, sekarang saya mau coba untuk pengecekan aktif, yaitu dengan memasukkan tegangan dari baterainya. Untuk nilai resistansi di pin tombol semuanya normal ya. Di power, volume semuanya normal. Oke, ini pengecekan aktif ya teman-teman. Kita akan lihat tegangannya masuk apa enggak. Ini tanpa dipencet tombol power ya. Oke, keluar ya nilainya, keluar 3,7 tadi. Tegangannya keluar.
Ya, nilainya semuanya keluar ya teman-teman. Kalau ngecek LCD memang harus ada tegangan masuk biar jelas gitu ya. Nah, di tegangan tadi yang paling ujung keluar ya 3,75. Ya, jadi tegangannya juga keluar ya teman-teman. Jadi kalau tegangan di paling ujung pin bagian konektor LCD di mesin paling ujung, biasanya itu jalur display, kalau itu keluar tegangan 3,7 volt itu biasanya normal gitu. Dan ya pasti normal karena tegangannya muncul. Nah, kalau masih blank berarti kemungkinan besar di LCD gitu. Untuk cara ngecek secara manualnya teman ya, ini saya cek lagi. Intinya saya tuh merasa khawatir yang cukup ngeri gitu. Tadi hidup, sekarang LCD mati. Ini kalau nombok kan lumayan teman ya. Oke ya, untuk pengecekan saya rasa cukup lah. Jadi dari pengecekan pasif itu semuanya normal, kalau pengecekan aktif juga normal. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya teman ya, akhirnya muncul. Berarti memang cukup untuk dibersihkan ya. Ya, alhamdulillah masih rezekinya masih dapat ya, nggak nombok gitu. Nah, ini normal ya, pengecasannya normal, lalu LCD juga sudah normal. Ya, kemungkinan besar memang di bagian area tadi itu masih kotor mungkin ya teman-teman. Jadi sudah saya bersihkan dengan pembersih dan sudah cek berkali-kali, ternyata normal. Ya, mudah-mudahan ini nggak ada masalah lagi. Nah, ini tinggal saya rangkai lalu tes hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, normal ya, alhamdulillah. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini video kelanjutan yang kemarin, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Cara cek LCD jalurnya. Oke. Like jika suka video ini, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.